Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari dari kelas HKID. Saya di sini ingin mempresentasikan atau tugas usul fikih yang berjudul lafadz dari segi jelas dan tidak makna. Jadi, menurut jumhur ulama, usul fikih seperti dijelaskan oleh Adib Salih membagi lafal dari segi jelas atau wadi dan tidak jelasnya ghairu wadi kepada 3 tingkatan, yaitu nas, zahir, dan mujmal. Baik, selanjutnya menurut Hanafiyah seperti dijelaskan oleh Adib Soleh membagi lafal dari segi kejelasannya kepada 4 tingkatan, yaitu zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Serta lafal dari segi jelas pengertiannya oleh kalangan Hanifah dibagi kepada 4 tingkatan, yaitu hafi, muskil, mujma', dan mutasyabih. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang lafal dari segi kejelasannya menurut kalangan Hanafiyah. Jadi di sini ada zahir. Zahir adalah lafal yang menunjukkan suatu pengertian secara jelas tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Namun bukan pengertian itu yang menjadi maksud utama dari pengucapannya, karena terdapat pengertian lain menjadi maksud utama dari pihak yang mengucapkannya. Baik, langsung saja ke contohnya, yaitu wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksud di sini dari ayat tersebut adalah kehalalan jual beli dan haramnya riba. Tetapi bukan ayat itu yang disebutkan di zahir ini. Tetapi ada pembedaan jual beli dengan riba. Karena pada zaman dahulu ada seorang musyrik yang menyamakan jual beli dengan riba. Next, selanjutnya nas. Nas yaitu lafal yang menunjukkan pengertiannya secara jelas, dan memang pengertian itulah yang dimaksudkan oleh konteksnya. Jadi di sini sudah jelas. Langsung saja ke contohnya. Mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Sesudah dipenuhi wasiat yang dia ucapkan dan sesudah dibayar utangnya. Di sini menjelaskan bahwa harta warisan baru boleh dibagi ketika sudah membayar hutang. Setelah itu boleh dibagi. Jadi kalau belum membayar hutang terus dibagi warisannya tidak boleh. Tetapi kita harus utangnya terlebih dahulu membayar, baru boleh dibagi. Seperti itu. Terus selanjutnya mufassar. Mufassar adalah lafal yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan terperinci tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada pengertian lain atau takwil. Di sini mufassar itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, lafal yang maknanya jelas dan terperinci dari semula tanpa memerlukan penjelasan. Langsung saja, contohnya ayat 4 surah An-Nur yang menjelaskan jumlah 80 kali dera atas orang-orang yang melakukan zaf, yaitu menuduh orang baik-baik berzina tanpa ada saksi. Di sini kan sudah jelas, sudah tertera 80 kali. 80 kali itu tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Jadi yang jelas maknanya terperinci sudah tidak dapat diganggu gugat. Yang kedua, lafal yang pada mulanya adalah mujmal atau dalam bentuk global, kemudian
dari pembuat syariat sendiri datang penjelasan yang memerincinya sampai jelas bisa diamalkan. Contohnya kata sholat. Kan di dalam Al-Quran banyak kata sholatlah. Sholatlah. Lah di situ tidak dijelaskan sholat seperti apa, terus caranya gimana, itu belum dijelaskan. Terus habis itu turunlah sabda Rasulullah. Terus Rasulullah itu mencontohkan gimana itu sholat, cara sholat itu gimana, terus melaksanakan sholat seperti apa. Jadi kita melakukannya gitu, cara-cara melakukannya, bukan hanya kata gitu. Terus yang D selanjutnya muhkam. Muhkam adalah lafal yang menunjukkan pada maknanya secara jelas serta tertutup kemungkinan untuk ditakwil, dan menurut sifat ajaran yang dikandungnya tertutup pula kemungkinan pernah dibatalkan nasah oleh Allah dan Rasulnya. Jadi di sini menjelaskan bahwa muhkam itu sudah asli, tidak dapat diubah dari hukumnya, dari aslinya itu. Contohnya ayat kewajiban beriman kepada para rasul dan kitab-kitabnya itu kembalinya kepada Allah. Jadi kita harus beriman kepada Allah. Jadi itu sudah mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Jadi ya itu sudah mutlak, tidak bisa dinasah dan tidak bisa ditakwil lagi. Baik, selanjutnya dari lafal segi tidak jelas pengertiannya oleh kalangan Hanafiyah dibagi menjadi 4. Yang pertama, hafi. Menurut Abdul Wahab Hala, seorang ahli usul fiqh kebangsaan Mesir, hafi adalah al-lafdul ladzi yadullu ala ma'nahu dalalatan zahiratan walakin fing tibaki maknahu ala ba'dil afrod di naun ghamudun wa khofaun tahtaju izalatuhu ila nadrin wa ta'amulin. Artinya, lafal yang dari segi petunjuknya kepada makna adalah jelas, namun ketidakjelasannya timbul ketika menerapkan pengertian itu kepada kasus tertentu. Ketidakjelasan itu disebabkan oleh bentuk kasus itu tidak persis sama dengan kasus yang ditujukan oleh suatu dalil. Contohnya, pencuri. Dalam surat Al-Maidah ayat 38, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan mencuri perempuan maka potonglah tangannya. Jadi pencuri cukup jelas. Pencuri itu kalau mencuri kan diam-diam. Sedangkan ada kasus seperti pencopet. Pencopet itu kalau mencopet kan di tempat umum. Lah di situ kan ada satu kasus, yaitu pencopet. Di situ pencopetnya kan udah jadi pencopet itu kan sudah tidak jelas, terus digabungkan oleh pencuri. Sedangkan pencuri itu memiliki lafal atau dalil tertentu, sedangkan copet itu belum. Jadi copet itu kan belum termasuk di makna lafal tersebut. Kan tadi yang ada lafalnya cuma pencuri. Lah dari situlah timbul untuk ijtihad. Seperti itu yang saya pahami. Naik selanjutnya muskil. Muskil adalah lafal yang tidak jelas pengertiannya, dan ketidakjelasan itu disebabkan oleh lafal itu diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda, sehingga untuk mengetahui pengertian mana yang dimaksud
dalam suatu redaksi memerlukan indikasi atau dalil dari luar. Jadi contohnya seperti Imam Syafi'i kan tadi kan ada ayat surah Al-Baqarah ayat 228, 3 kali kuruk, menahan diri beridah 3 kali kuruk. Di situ kan di dalam bahasa Arab berarti kan masa suci. Jadi dari makna kuruk itu ada 2 pendapat. Yang pertama dari Imam Syafi'i yang mengartikan beridah berarti masa suci. Sedangkan Abu Hanifah itu artinya masa haid. Jadi dari situ kan membutuhkan dalil, kayak dalil dari luar untuk memperjelas dalil tersebut. C. Mujmal menurut Hanafiyah adalah lafal yang mengandung makna secara global, dari mana kejelasan maksud dan perinciannya tidak dapat diketahui dari pengertian lafal itu sendiri, seperti istilah-istilah khusus dalam pemakaian syara, misalnya seperti lafal sholat, zakat, haji, dan lain-lain. Terus selanjutnya D. Mutasyabih dari kalangan Hanafiyah mendefinisikan mutasyabih dengan suatu lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya, dan tidak pula ada tanda-tanda atau dalil-dalil yang menjelaskan pihak yang mengetahuinya hanyalah pembuat syair sendiri. Jadi yang mutasyabih di sini kita itu jadi dari mutasyabih ini maksudnya dari pembuat syair itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak tahu makna-makna yang jelas, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya contohnya di surah Al-Baqarah ayat 2, misalnya di alif lam mim, di situ hanya menjelaskan alif lam mim, tidak ada lafal yang jelas. Jadinya termasuk ke lafal yang tidak jelas dari situ, karena makna-makna tersebut hanya Allah yang mengetahui artinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.